Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri Safila, nomor Stanbook F2020-01157, kelas A3, program studi S1 Farmasi, mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Pertama yaitu anatomi fisiologi hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Hidung merupakan alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus atau cilia olfaktori di ujungnya dan diliputi oleh selaput lender yang berfungsi sebagai pelembab di rongga hidung. Selanjutnya, bagian-bagian hidung. Yang pertama yaitu hidung eksternal atau hidung bagian luar. Hidung eksternal atau hidung bagian luar adalah bagian anatomi hidung yang bisa kita lihat langsung oleh mata. Struktur luar hidung tersusun dari tulang hidung, jaringan lemak, serta tulang rawan, yaitu jaringan yang lebih padat dari kulit dan otot, namun tidak sekeras tulang biasa. Ada juga jaringan otot yang berfungsi sebagai pembentuk ekspresi. Di bagian teratas hidung merupakan nasal rod, yaitu akar yang menghubungkan hidung dengan dahi. Bagian bawah hidung disebut apex. Pada apex terdapat dua lubang terpisah yang disebut dengan eksternal nares. Melalui kedua lubang tersebut, udara akan masuk untuk dibawa lebih dalam ke rongga hidung. Selain lubang hidung, juga terdapat dinding atau jembatan yang memisahkan bagian kiri dan kanan hidung. Pemisah tersebut dinamakan dengan septum. Septum di hidung manusia terdiri dari tulang rawan. Yang kedua, rongga hidung. Pertama, nasal vestibula. Nasal vestibula yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung depan. Nasal vestibula ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar. Bulu ini disebut juga dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibul ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang banyak. Bulu-bulu hidung ini berfungsi menghadang benda asing selain udara masuk lebih dalam ke rongga hidung. Kedua, konka. Konka adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki 3 bagian, yaitu superior atas, tengah, serta inferior atau bawah. Di dalam hidung ini, udara akan diproses dan diubah suhunya sesuai dengan temperatur tubuh. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman yang terletak di langit-langit konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Rangsangan bau ini yang kemudian disampaikan ke otak, hingga akhirnya otak menyimpulkan bau apa yang sedang dicium saat ini. Setelah udara melewati konka, maka udara akan diteruskan masuk ke arah nasofaring, yakni ruangan yang menghubungkan antara hidung dengan rongga mulut. Kemudian udara akan masuk ke dalam rongga lainnya di luar rongga hidung, yakni laring, trakea, hingga proses menuju ke paru-paru. Yang ketiga yaitu membran mukosa. Seluruh bagian dalam anatomi hidung dilindungi oleh jaringan tipis yang disebut dengan membran mukosa. Membran mukosa berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Fungsi lain dari membran mukosa adalah menghasilkan lendir yang dikenal dengan sebutan ingus. Fungsi dari lendir tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Terkadang membran mukosa dapat bermasalah, sehingga tidak dapat melembabkan hidung dengan baik. Misalnya seperti mengalami peradangan dan pembekakan. Akibatnya kita bisa terkena berbagai macam gangguan hidung, mulai dari polip hidung, pilek, hingga rinitis. Yang keempat yaitu sinus. Sinus adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Lubang yang mengarah ke sinus juga termasuk dalam bagian struktur rongga hidung. Fungsi sinus adalah untuk meringankan beban di tulang tengkorak, berperan dalam suara manusia, serta menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Terdapat pula membran mukosa yang melapisi bagian rongga dalam
bagian dalam rongga sinus. Ketika sinus mengalami peradangan dan pembengkakan akibat infeksi, kondisi tersebut dinamakan dengan sinusitis. Selanjutnya yaitu anatomi fisiologi lidah. Lidah terletak di dalam rongga mulut. Lidah berwarna merah jambu dan tidak bertulang. Lidah tertutup oleh jaringan berwarna merah muda dan lembab bernama mucosa. Permukaan lidah terasa kasar karena ada ribuan benjolan kecil bernama papila. Papila-papila ini diselimuti oleh sel-sel pengecap. Sel ini merupakan saraf-saraf kecil yang terhubung pada otak. Lidah terhubung dengan frenulum. Jaringan ini seperti tali yang menempel pada bagian bawah lidah dan rongga mulut. Di bagian belakang lidah menempel pada tulang hyoid. Bagian-bagian lidah. Pertama, belakang lidah. Bagian lidah ini terletak di bagian mulut paling belakang. Belakang lidah terletak di dekat tenggorokan dan tidak bisa bergerak. Bagian ini menempel dengan tulang rawan bawah dan tulang hyoid. Yang kedua, badan lidah. Badan lidah mengambil porsi hingga 2/3 total lidah manusia. Badan lidah memiliki banyak fungsi dan dapat bergerak bebas. Yang ketiga yaitu apeks atau ujung lidah. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga bergerak bebas. Letak bagian ini ada di ujung lidah depan. Yang keempat yaitu dorsum. Bagian ini melengkung dan sedikit lebih naik dibanding bagian lidah lainnya. Dorsum memiliki bentuk seperti huruf V yang biasa disebut sulcus terminalis. Yang kelima yaitu bagian bawah lidah. Bagian ini terlihat saat kita mengangkat lidah. Di bagian ini terdapat banyak pembuluh vena. Beberapa obat kadang diberikan di bagian ini karena lebih cepat teresap. Selanjutnya yaitu anatomi fisiologi kulit. Kulit merupakan barrier protektif yang memiliki fungsi vital seperti perlindungan terhadap kondisi luar lingkungan baik dari pengaruh fisik maupun pengaruh kimia, serta mencegah kelebihan kehilangan air dari tubuh dan berperan sebagai termoregulasi. Kulit bersifat lentur dan elastis yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan merupakan 15% dari total berat badan orang dewasa. Bagian-bagian kulit. Anatomi kulit manusia terdiri atas 3 lapis kulit utama yaitu jaringan epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari epitel berlapis bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Lapisan epidermis terdiri dari beberapa lapisan sebagai berikut. Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum merupakan lapisan terluar tersusun dari sel mati yang selalu mengelupas atau desquamasi, bersifat keras dan tahan air. Lapisan ini mengalami pembaruan selama proses keratinisasi atau pembentukan zat tanduk atau keratin. Yang kedua yaitu stratum lucidum. Stratum lucidum merupakan lapisan tidak berpigmen dan tidak berinti yang menggantikan lapisan korneum. Yang ketiga yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum merupakan lapisan berpigmen atau melanin dan memiliki inti. Yang keempat yaitu stratum germinativum. Stratum germinativum merupakan lapisan pembentuk sel-sel baru ke arah luar. Epidermis disebut juga sebagai kulit ari yang berfungsi melindungi lapisan kulit bawahnya. Fungsi utama lapisan epidermis yang pertama yaitu melindungi tubuh, kedua yaitu menggantikan sel-sel kulit mati, yang ketiga menentukan warna kulit, yang keempat menangkal efek paparan sinar matahari, yang kelima menghasilkan vitamin D. Selanjutnya yaitu dermis. Lapisan dermis disebut juga lapisan kulit jangat. Terdapat folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan saraf. Kelenjar keringat atau glandula sudorifera menghasilkan keringat yang di dalamnya mengandung NaCl atau garam yang dikeluarkan tubuh melalui pori-pori kulit. Kelenjar minyak atau glandula sebasea menghasilkan minyak yang berperan dalam meminyaki kulit agar selalu lembab. Saraf sensori yang terdapat di lapisan dermis terdiri dari pacini, yaitu ujung saraf yang terletak di sekitar akar rambut dan memiliki kepekaan terhadap rangsangan tekanan.
Ruffini yaitu ujung saraf yang memiliki kepekaan terhadap rangsangan panas. Krause yaitu ujung saraf pada kulit yang memiliki kepekaan terhadap rasa dingin. Lempeng Merkel yaitu ujung saraf yang terletak di permukaan kulit yang bertindak sebagai perasa terikat dengan sentuhan serta tekanan ringan. Meissner yaitu ujung saraf yang memiliki kepekaan terhadap sentuhan. Yang terakhir yaitu ujung saraf tanpa selaput, yaitu ujung saraf yang peka terhadap rasa perih. Selanjutnya yaitu hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan yang banyak mengandung lemak yang bertindak sebagai cadangan makanan, melindungi tubuh terhadap benturan serta untuk menahan panas pada tubuh. Hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, limfa, serta saraf yang sejajar dengan permukaan kulit yang terletak di bawah lapisan dermis. Hipodermis memiliki berbagai macam fungsi seperti membantu menjaga tubuh bagian dalam terhadap adanya benturan, memberikan bentuk pada tubuh sebagai lumbung atau penyedia cadangan makanan, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Ya, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.